Pasca mengungkap kekecewaannya terhadap Fujianti Utami, Marisha Icha diduga kembali menyindir keras Fuji. Ya, hal itu pun terbaca dari jawaban Marisha Icha saat menjawab pertanyaan netizen di unggahan foto dirinya bersama Fuji di ulang tahun Ashanti ke-40. Lantas, seperti apa jawaban Marisha Icha? Dan seperti apa pula Haji Faisal menanggapi pertemuan Fuji dengan Thorik di perayaan ulang tahun Ashanti? Benarkah Haji Faisal menilai jika Thorik sebagai pria yang baik yang bisa menjadi calon menantu idaman? Bukan hanya soal asmara, kehidupan bisnis Fuji pun tengah diuji. Perseteruan Fuji dengan mantan karyawan pun semakin memanas. Lantas, seperti apa mantan karyawan Fuji yang mengancam akan membuka lebih banyak lagi bukti chat dan kelakuan Fuji yang dinilai kasar? Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal atas perseteruan Fuji dengan mantan karyawannya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kekecewaan Marisha Icha terhadap Fujianti Utami sudah dirasakan saat Fuji tidak hadir di ulang tahun Aurel Putri Marisha Icha yang dirayakan pada Sabtu 4 November kemarin. Kabar sudah saling memaafkan rupanya tidak membuat aura panas di antara keduanya pun mereda begitu saja. Ya, hubungan Fuji dan Marisha Icha dikabarkan semakin merenggang. Terlihat dari unggahannya di sosial media yang bisa memicu hubungannya dengan Fuji pun semakin memanas. Hal itu pun terjadi ketika ia menjawab pertanyaan netizen di kolom komentar soal dirinya memposting foto bersama Fuji di acara ulang tahun Ashanti ke-40 baru-baru ini. Tapi tidak memposting foto saat bertemu Thorik dan Alia. Marisha Icha mengaku hal itu ia lakukan untuk menjaga perasaan Fuji. Mengapa dirinya tidak memposting foto bersama Thorik dan Alia? Kak, ada yang kurang. Belum salaman ketemu sama Thorik dan Alia, tanya netizen. Nanti kalau saya up banyak dibilang tidak menghargai perasaan si ini. Hihihi, salah terus. Jawab Marisha Icha yang dinilai netizen menyindir Fuji. Nggak boleh nanyain orang lain ya. Itu ramai banget acaranya. Tadi ketemu Ujian apa gimana? Alhamdulillah kemarin sudah Step. Kakak hati-hati ya. Sebelumnya, Haji Faisal juga memberikan tanggapannya terkait pertemuan Fuji dengan Thorik yang menggandeng Alia di pesta ulang tahun Ashanti kemarin.
Meski tidak mau ikut campur lagi, namun selaku ayah, Haji Faisal pun selalu menasehati anak-anaknya untuk berteman dengan siapapun dan mengakui segala kekurangan yang tidak disadari. Kalau masalah dia dengan Torik, saya benar-benar sudah tidak ikut campur. Saya selalu tekan, jangan berteman dengan siapapun. Insya Allah lah mudah-mudahannya selagi saya hidup, saya akan sampaikan ke anak saya. Tapi kalau andai kata terjadi juga, ya itulah sudah ketentuan daripada Tuhan. Karena kami juga bukan malaikat. Banyak juga kekurangan kami, banyak juga kesalahan kami. Tak hanya itu, Haji Faisal sebelumnya juga mengungkapkan jika dirinya sempat berharap jika hubungan asmara Fuji dengan Torik bisa kembali pasca putus. Menurut Haji Faisal, Torik adalah sosok pria yang baik sebagai calon menantu. Namun faktanya, Fuji dan Torik pun sudah tidak memiliki kecocokan, sehingga tidak bisa bersama lagi. Semenjak dulu saya terus terang aja memang dulu ya saya ada harapan dulu damai kan gitu ya. Ternyata mereka sudah tidak ada kecocokan lagi. Sudah itu saya udah nggak bisa saya berbuat, ya sudah kan gitu. Tetapi saya tetap jaga hubungan saya dengan Torik. Karena walaupun bagaimana saya sudah artinya sudah lama juga duduk bersama dengan Torik, artinya sudah bertukar pikiran. Menurut saya sih anaknya cukup baik. Jadi ya sudah syukur anaknya cukup. Ya bagi saya sih Torik cukup baik. Ya, Marisha Icha sangat kecewa ketika Fuji tidak bisa hadir di acara ulang tahun Aurel putrinya yang dirayakan pada Sabtu 4 November 2023. Padahal dirinya menghadiri perayaan ulang tahun Fuji pada Jumat 3 November 2023 malam. Diketahui, Marisha Icha pun bahkan rela untuk menunda sehari perayaan ulang tahun putrinya agar ia bisa menghadiri ulang tahun Fuji yang ke-21 dan berharap sebaliknya. Namun, Fuji yang berjanji hadir nyatanya tidak datang dan hanya dihadiri oleh ibunda Fuji dan juga Franz kakaknya yang tentu membuat Marisha Icha pun merasa kecewa. Kekecewaan itu pun ia unggah ke media sosial dan membuat akunnya pun mendapatkan serangan dari netizen hingga dirinya pun tersudutkan dan membuat permintaan maaf melalui akun sosial media pribadinya. Menurut kuasa hukum Marisha Icha, efek dari serangan netizen tersebut membuat Marisha Icha pun hendak menutup sementara akun sosial medianya. Kondisi ini menjadi lebih panas lagi karena netizen mengait-ngaitkan dengan kehadiran mantan karyawan Fuji yang kini terlibat seteru di perayaan ulang tahun anak Marisha Icha tersebut. Ini kan karena Fuji sebenarnya dadakan bikin acara, terus jadi mungkin jadi nggak terlalu rame karena pertama yang deket-deket doang yang diundang, terus udah gitu dia baru H-2 dia kayak berpikiran mau event dirayain aja deh gitu, karena kan memang waktu Fuji ulang tahun sama kepergian kakaknya itu kan agak lumayan waktunya berdekatan ya, jadi dia tuh memang kayak masih khawatir untuk merayakan atau enggak ya, karena kan dia tidak mau bersenang-senang di waktu yang berdekatan dengan kepergian kakaknya sebenarnya gitu. Maka dari itu kadang-kadang suka kayak dirayain gak ya. Kebetulan besok aku juga bikin acara, anakku ulang tahun juga gitu, jadi jadi anakku ulang tahun sama kayak Fuji tanggal 3 juga, terus bikin acara juga. Jadi tadi papa mama Pak Faisal juga kayak ya memang sih kadang-kadang dari tahun lalu juga kayak gitu, anakku ulang tahun, Fuji ulang tahun, dan berdekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kitanya tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak gitu. Kurang lebih tadi yang datang ada 100 orang. Tanggapan saya kan posisinya sama Marisha Icha itu kan selain juga pengacara ya saya berteman lah. Ya, berteman baik ya. Saya melihat beberapa hari ini kemarin dan lusa
saya lihat bagaimana Ica diperlakukan diserang gitu oleh netizen kaitan dengan acara atau kesedihan dia ketika acara ulang tahun anaknya yang tidak dihadiri oleh yang dianggap keluarganya gitu kan saya lihat juga mereka hubungannya ya mungkin saya tanya kenapa ya katanya nggak bisa hadir alasannya apa gitu, saya lupa alasannya ya. Cuman saya lihat juga sudah ketemu juga di acara hari Minggu yang mungkin minta maaf waktu di acaranya Asanti kan Bunda itu waktu itu ada juga mereka. Mungkin dikaitkan lagi dengan sekarang permasalahan yang agak lebih melebar lagi kaitan dengan yang mantan karyawan itu dengan Gigi kan begitu kan mantan karyawan yang mana katanya mantan karyawan itu juga menghadiri di acara ulang tahunnya anaknya Marissa Ica. Jadi itu jadi dikait-kaitkan, makanya saya sedih melihat ini kan gitu kan. Ica tuh bagaimana perjuangannya ya, mungkin dia menganggap sebagaimana ini keluarga besar dia, dianggap sebagai keluarga, tapi ketika ada acara ini ya seperti ini. Bahkan terakhir kan semalam dia ngeposting udah mau off dulu lah IG. Mungkin banyak serangan, kasihan juga kan ke anaknya juga. Dari kabar Marissa Ica yang diduga menyindir Fuji terkait pertemuan dengan Thorik dan Alia di acara ulang tahun Ashanti. Lantas, seperti apa perharap Fuji dengan mantan karyawannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Selain permasalahannya dengan Marissa Ica, kini Fuji pun harus berhadapan dengan pihak mantan karyawannya yang mengancam akan mempublikasikan bukti percakapan lainnya dengan Fuji. Di mana Fuji pun melontarkan kata-kata kasar kepada mantan karyawannya. Peringatan itu pun disampaikan oleh Haice, teman Abdul, mantan karyawan Fuji. Ia pun berharap agar Fuji berubah. Dan apabila tidak, maka ia pun mengancam akan mempublikasikan kembali bukti-bukti chat kasar Fuji selanjutnya. Haice pun mengaku tidak takut jika Fuji akan melaporkannya ke pihak kepolisian, karena pihaknya pun sudah siap untuk melakukan hal yang sama terhadap Fuji. Banyak sih untuk itu. Ntar kalau misalkan dia gak ada perubahan, ya saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya. Ya mungkin salah satunya CCTV dari mantan mungkin. Kakak ada nggak? Ada di file. Banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM bahwa si F ini sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan kamera. Aduh, no comment deh itu guys. Dari awal aku ada juga aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi Siap. Saya sudah konsultasi juga sih sama beberapa pengacara di Jakarta.
Sebagai ayah, Haji Faisal menanggapi sikap mantan karyawan Fuji tersebut. Ia pun menilai mantan karyawannya tidak berkomunikasi dengan dirinya jika ada masalah dengan Fuji. Haji Faisal mengaku pasti ada penyebab kenapa putrinya sampai berkomentar kasar seperti itu. Entah itu karena kecewa dan marah kepada mantan karyawan karena tidak melakukan tugasnya dengan benar. Apapun ya, kalau umpamanya ada masalah, biasalah ya, biasa. Hubungan kerja itu biasa bagi saya. Ya kadang-kadang namanya ya ada sesuatu yang kurang hasilnya sebagaimana yang diharapkan bisa. Terus kadang-kadang kita kecewa. Kita tentu ada sebab, ada akibat kan gitu ya. Tapi saya selaku orang tua, kalau seandainya mau ya seharusnya karena udah kenal, kontak saya udah selesai terus. Nah itu makanya disitulah miskomunikasi. Makanya saya kadang-kadang berprasangka, ada sesuatu persangka bagi saya di situ. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia udah kenal udah lama sama saya. Kontak aja saya. Ini apa ini? Momentuannya saya kan. Jangan masalah anak saya, masalah orang lain sekarang saya mampu kalau saya mampu, kalau saya sanggup. Apalagi kalau persoalan anak saya. Jadi di situ kembali lagi salah komunikasi, miskomunikasi kalau menurut saya kurang tepat. Tapi apakah ada niat lain? Allahu alam lah. Saya enggak juga. Hanya Tuhan yang tahu. Saya enggak bernegatif saya di situ. Keluar kata-kata itu pasti ada penyebab. Kan enggak mungkin enggak ada penyebab. Uti kalau kalian tahu Fuji ya, kesibukannya itu sibuk sekali. Dia bekerja siang malam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.